Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2184. Segera, Feng Wuji menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun Xiao Jian ini kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sui? Itu adalah legenda legendaris yang tidak berani menempatkan Tuhan di matanya. Adapun Xiao Jian ini, itu tidak lebih dari hanya mengandalkan identitasnya sebagai garis keturunan naga lilin untuk berani menjadi begitu sombong. Segera, tur gratis pedang patah ditangkap oleh Sui. Itu juga dikembalikan ke pemilik aslinya. Selanjutnya, Nyonya Qiwei mengeluarkan beberapa harta langka yang tidak terlihat di pasar satu demi satu. Tapi semua orang jelas tidak tertarik. Sui memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli 3 jenis obat ajaib tak tertandingi yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Harganya hampir 200 kristal abadi. Adegan ini membuat semua orang besar di sini melihat ledakan kecemburuan dan kecemburuan. Pada titik ini, mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa Xiao Jian, yang termasuk dalam garis keturunan Zulong, benar-benar menguasai uang yang baik, dengan kekayaan yang kaya dan kesombongan yang tak terbatas. Ini adalah peta rahasia yang terkait dengan Gua Setan Listrik, yang berasal dari tangan Dewa Senior Kamar Dagang Kilin. Ketika Nyonya Qiwei mengatakan ini, Sui dengan tajam memperhatikan bahwa semangat Feng Wuji terangkat, dan dia jarang menunjukkan perhatian. Mata tokoh besar lainnya yang melihat Feng Wuji agak menarik. Karena di Nanhuo Shenzhou hari ini, semua orang tahu bahwa leluhur iblis dari klan Feng kuno, Lohu, menderita kerusakan parah dan terperangkap di Gua Ajaib. Dan Sui akhirnya yakin bahwa dugaannya benar, bahwa kedatangan Feng Wuji ke sini terkait dengan penyelamatan leluhur iblis Lohu. Namun, dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Lohu Yaozu akan memiliki nyali untuk pergi ke sarang iblis. Tempat itu adalah salah satu daerah terlarang yang terkenal di Nanhuo Shenzhou. Ini bukan bahaya biasa. Ketika Tuan Sembilan Pemurnian pergi ke sana, itu adalah pengalaman hidup dan mati. Saya ingin peta rahasia ini, tolong minta Nyonya Qiwei untuk membuat penawaran. Feng Wuji membuat pernyataan tegas. Haha, orang tua berjubah emas di pengadilan Jue Tianmo tertawa. Sejujurnya, orang tua ini juga sangat tertarik dengan peta rahasia ini, tetapi dia tidak akan mundur. Wajah Feng Wuji tenggelam. Sosok-sosok besar lainnya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Di dunia ini, tidak semua orang ingin melihat leluhur iblis Rahu hidup kembali. Pengadilan iblis surgawi adalah salah satunya. Alasannya adalah bahwa pendiri pengadilan iblis Jue Tian, Raja Iblis Jue Tian, adalah musuh yang mematikan dengan leluhur iblis Lohu. Keduanya telah bertarung selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan hubungan antara pengadilan iblis surgawi dan klan Feng kuno menjadi lebih kuat. Jika sesuatu terjadi pada leluhur iblis Rahu, itu pasti pengadilan iblis surgawi yang paling bahagia. Feng Wuji juga mengetahui hal ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menyadari bahwa jika lelaki tua berjubah emas itu campur tangan, bahkan jika dia pergi untuk membeli peta rahasia ini kali ini, dia pasti akan mengeluarkan banyak darah. Harga dasarnya adalah 50 kristal abadi. Nyonya Qiwei tersenyum sedikit dan berkata, kenaikan harga tidak kurang dari 5 yuan setiap kali. 100 yuan. Feng Wuji mengutip harga tinggi tanpa ragu-ragu. Pria tua berjubah emas itu tertawa dan berkata, 200 yuan. Anda, Feng Wuji melotot marah, Nu Kui tua, apakah kamu mencoba untuk benar-benar merobek wajahmu dengan klan Feng klan kunoku? Anak kecil, bersikaplah lebih sopan. Ini hanya menawar harta. Siapapun dapat mengajukan penawaran. Jika Anda menginginkan peta rahasia, tawar saja dengan saya. Pria tua berjubah emas bernama Niu Kui berkata sambil tersenyum. Tokoh besar lainnya tampak geli, langkah Niu Kui sangat merusak, dan pada akhirnya, itu hanya akan lebih murah untuk kamar dagang Kilin. Tapi siapa yang tidak tahu, Niu Kui sengaja menjijikan Feng Wuji untuk membuat yang terakhir membayar mahal untuk membeli peta rahasia. Kecuali Feng Wuji menyerah. Tapi apakah mungkin, selama klan kuno klan Feng ingin menyelamatkan leluhur iblis Rahu, dia ditakdirkan untuk tidak ragu mengeluarkan biaya untuk memenangkan peta rahasia ini. $300. Feng Wuji menarik napas dalam-dalam, dan segera setelah dia melaporkan sebuah nomor, Niu Kui tersenyum dan mengangkat 5 jari tangan kanannya, berkata. $500. Niu Kui. Feng Wuji menggertakkan giginya, matanya sedikit merah, dan wajahnya mengerikan. 500 kristal abadi, ini adalah jumlah astronomi, meskipun keluarga kuno mereka mampu membelinya, tetapi untuk peta rahasia, tidak diragukan lagi itu terlalu banyak kerugian. Tidak bisa 500 yuan. 600 yuan, kata Niu Kui sambil tersenyum. Nyonya Qiwei mengerutkan kening, seolah dia tidak tahan lagi, dan mengingatkan, Yang Mulia lebih baik menyiapkan kristal abadi yang cukup sebelum menawar, jika tidak, sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Niu Kui menyela sambil tersenyum, jangan khawatir, Nyonya Qiwei,
lelaki tua ini tahu apa yang dia lakukan. 700 kristal abadi. Feng Wuji mengertakkan gigi dan berkata, jika Anda mengajukan tawaran lagi, saya berjanji. Semua orang bisa melihat bahwa Feng Wuji sangat marah sehingga dia menjadi gila. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Niu Kui berkata dengan provokatif, 800 kristal abadi, saya ingin melihat apakah klan Feng kuno Anda akan menyerah untuk menyelamatkan leluhur iblis rahu hanya karena dia menghemat sejumlah uang. Terkunci. Feng Wuji sangat marah sehingga dia menamparkan meja, matanya penuh dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Nu Kui tua. Apakah kamu benar-benar bosan hidup? Niu Kui duduk di sana dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, anak muda, kamu benar-benar tidak bisa menahan napas, ini kamar dagang kilin, bagaimana kamu bisa sombong? Nyonya Kiwei menghela nafas, Tuan Muda Feng, harap tenang. Wajah Feng Wuji mendung untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia merosot kembali ke tempatnya. Ya, dia tidak bisa melepaskan peta rahasia itu. Tetapi pada saat ini, transmisi suara terdengar di telinga Feng Wuji. Saya juga memiliki peta rahasia yang berhubungan dengan gua iblis di tangan saya. Jika Anda membutuhkannya, beri saya 100 kristal abadi. Feng Wuji terkejut dan mendengar bahwa ini adalah suara Xiao Jian. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Feng Wuji tetap tenang dan merespons dengan transmisi suara. Saya orang luar, jadi saya tidak akan berbohong kepada Anda tentang hal-hal seperti ini. Itu tidak ada gunanya bagi saya sama sekali, bukan? Su Yi minum segelas anggur. Dia tidak tahan lagi, mungkin Feng Wuji terlalu peduli dengan peta rahasia dan sepenuhnya diserahkan kepada kendali Niu Kui itu. Dan karena dia pernah bertemu Feng Wuji sekali, dan dia juga memiliki sedikit kasih sayang untuk Niu Kui, Su Yi tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk membantu Feng Wuji. Anak muda, giliranmu untuk menawar. Niu Kui mengingatkan sambil tersenyum, jangan khawatir, orang tua ini bukan orang yang akan membunuh mereka semua. Jika Anda benar-benar melaporkan harga setinggi langit, orang tua itu hanya bisa menyerahkan peta rahasia ini. Ekspresi pria besar lainnya menunjukkan simpati. Feng Wuji ini jelas telah dicubit oleh Niu Kui. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Feng Wuji berkata dengan wajah tanpa ekspresi, lupakan saja, saya tidak akan menawar, saya akan memberi Anda peta rahasia ini. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Senyum di wajah Niu Kui mengeras. Dia sepertinya tidak mempercayainya, dan berkata, apakah kamu sudah mengetahuinya? Peta rahasia ini menyangkut kehidupan dan kematian leluhur iblis rahu. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Melihat penampilan tercengang orang tua ini, Feng Wuji tiba-tiba merasa sangat bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa menahan tawa, saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga sangat jelas bahwa peta rahasia ini tidak memiliki hubungan dengan saya, seharusnya begitu, milikmu, Tuan Niu Kui. Setiap orang, wajah Tuan Niu Kui tiba-tiba menjadi sangat marah, dia pasti marah, dan dia akan muntah darah. Persetan, aku terobsesi dengan hal kecil ini. Jika klan kuno klan Feng tahu bahwa kamu menyerahkan peta rahasia ini, maka kamu tidak akan dapat menanggung konsekuensinya, kan? Niu Kui membuka mulutnya dengan ekspresi muram. Ada apa denganmu tentang urusan keluargaku? Hati Feng Wuji menjadi lebih nyaman, dan dia tersenyum cerah, namun, saya harus mengambil kesempatan ini untuk memberi selamat kepada Anda, Niu Kui, karena menghabiskan 800 keping kristal abadi, dan berhasil mengantongi peta rahasia. Sudut bibir semua orang berkedut, dan terlihat aneh. Niu Kui sangat marah sehingga dia menamparkan meja di atas meja, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan kecil, beraninya kamu mengejek aku. Feng Wuji dengan provokatif berkata, mengapa? Apakah Anda mencoba bersikap kasar? Saya ingin bertanya kepada Nyonya Kiwei apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak bisa mendapatkan cukup uang setelah memotret harta karun itu. Nyonya Kiwei menatap Niu Kui dengan kasihan sebelum dia berkata, menurut aturan kamar dagang kilin, jika hal seperti ini terjadi, itu hanya bisa dihukum berat. Hukuman berat apa? Feng Wuji bertanya dengan penuh minat. Nyonya Kiwei tersenyum dan berkata, yang mangkir membutuhkan 10 kali lipat kompensasi. Jika tidak dapat dikompensasi, itu akan dibayar dengan darah. Dia mengecilkan satu kalimat dan membuat wajah Tuan Niu Kui menjadi gelap. Dia panik di dalam hatinya, dan dengan cepat berkata, jangan khawatir, Nyonya Kiwei, bahkan jika Anda menghancurkan panci dan menjual besi, saya pasti akan mengumpulkan cukup banyak kristal abadi. Saat dia berbicara, hatinya berdarah, dan dia marah karena dendam. Penampilannya yang marah membuat semua orang merasa kasihan. Ya, ini disebut mencuri ayam tanpa kehilangan uang, dan menempatkan diri Anda dalam lubang. Dan Niu Kui tidak berani kembali dan menyinggung kamar dagang kilin, bahkan pengadilan iblis surgawi di belakangnya tidak dapat melindunginya. Ayo, kirim peta rahasia ini ke sesama Taois Niu Kui. Nyonya Kiwei memerintahkan. Ekspresi Niu Kui merosot, dan dia malu, melihat peta rahasia yang dikirimkan kepadanya, matanya sedikit kusam. Feng Wuji tidak bisa menahan tawa. Senang.
Sangat senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suyi yang sedang duduk di sudut, berpikir pada dirinya sendiri, teman dari garis naga lilin ini benar-benar bagus, dia bisa mengatasinya. Selanjutnya, perdagangan akan terus dipentaskan, tetapi semua orang tidak terlalu tertarik. Melihat ini, Nyonya Qiwei segera mengumumkan akhir dari pameran dagang kecil ini. Rekan Taois Xiao, kamu tidak suka minum teh. Saya juga memiliki 100 buah Divine Brew, yang sulit ditemukan di dunia luar. Ini adalah anggur yang baik yang unik untuk kilin protos saya. Apakah Anda ingin mencoba? Dia, Nyonya Qiwei mengirim undangan lagi. Suyi terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi teriakan keras tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar. Niu Kui tiba-tiba berdiri, dengan wajah tegas, menunjuk ke arah Suyi tiba-tiba, dan berkata, 2 hari yang lalu, apakah kamu membunuh Wenlong, dewa yang lebih rendah dari pengadilan iblis surgawi? Semua orang terkejut. Xiao Jian ini benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Wenlong, Suyi berkata dengan santai, saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan, tetapi 2 hari yang lalu, saya membunuh seorang bajingan yang tidak memiliki mata panjang. Itu pasti seseorang dari pengadilan iblis surgawi. Setiap orang. Apakah orang ini mengakuinya begitu saja? Ini benar-benar kamu. Niu Kui menunjukkan niat membunuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Qiwei, masalah ini sudah melibatkan pertumpahan darah antara faksi saya dan putra ini. Saya harap setelah dia meninggalkan kamar dagang kilin, Anda tidak akan melindungi putra ini. Semua orang tercengang, dan mereka dapat melihat bahwa Niu Kui benar-benar marah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2185. Feng Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini konyol, jika Anda tidak bertanya tentang perselingkuhan, Anda akan kejam kepada sesama Taois Xiao Jian. Apakah Anda terlalu sombong? Klan Feng dari klan kuno pada awalnya adalah musuh bebuyutan dengan pengadilan iblis surgawi. Selain itu, Suyi telah berjanji untuk bertukar peta rahasia dengan Feng Wuji yang terkait dengan Gua Iblis, jadi dia secara alami berdiri di sisi Suyi tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa alasannya, mereka yang berani membunuhku di pengadilan iblis harus membayar hidup mereka untuk hidup mereka. Wajah Niu Kui pucat pasi. Sebelumnya, dia telah dijebak oleh Feng Wuji, dan dia sudah menahan amarahnya. Sekarang saya mengetahui bahwa Xiao Jian membunuh orang-orang mereka di pengadilan iblis surgawi, dan tiba-tiba dia tidak bisa mengendalikan amarah batinnya dan meledak sepenuhnya. Suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Hanya Suyi yang duduk di sana, tenang dan tenang. Selama identitasnya tidak terungkap, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal lain. Belum lagi, ini adalah kamar dagang kilin, dan Nyonya Qiwei tidak akan pernah membiarkan Niu Kui bergerak. Benar saja, saya melihat Nyonya Qiwei bangun, matanya dingin dan berkata, keluhan di antara Anda, saya tidak akan terlibat dalam kamar dagang kilin, tetapi tidak peduli siapa itu, selama itu di situs kamar dagang kilin saya, ini adalah tamu kami, mengerti. Ekspresi Niu Kui tidak pasti untuk sementara waktu, dan dia berkata, jangan khawatir, Nyonya Qiwei, lelaki tua ini memiliki ukurannya sendiri dan tidak akan melakukan apapun di sini. Bahkan tidak di kota kuno musim semi dan musim gugur. Nyonya Qiwei kasar dan bermartabat, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Tiba-tiba, wajah Niu Kui menjadi sangat jelek. Setelah terdiam lama, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Suyi dengan dingin. Berita mengatakan bahwa kamu datang ke kota kuno musim semi dan musim gugur kali ini untuk berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur. Bagus. Suyi menjawab dengan tenang. Oke, kalau begitu ayo pergi dan lihat. Niu Kui berkata-kata demi kata, aku berjanji, kamu akan mati di festival musim semi dan musim gugur. Setelah semua, dia berjalan pergi. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak menyadari bahwa Niu Kui telah memutuskan untuk membunuh dan berencana untuk menyerang Suyi di konferensi musim semi dan musim gugur Dao. Dan Anda harus tahu bahwa, menurut aturan asosiasi Tao musim semi dan musim gugur, ketika membahas Taoisme dan berjuang untuk garis depan, tidak masalah apakah Anda hidup atau mati. Bahkan kamar dagang kilin tidak bisa campur tangan. Karena, pertemuan Dao musim semi dan musim gugur awalnya diselenggarakan oleh kamar Dao kilin, dan aturannya secara alami dirumuskan oleh kamar Dao kilin. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan pergi. Nyonya Qiwei berbicara dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan perintah pengusiran. Segera, dia menambahkan, rekan Taois Xiao, silakan tinggal. Kali ini, Suyi tidak menolak. Dia ingin melihat apa yang ingin dibicarakan oleh kepala misterius kamar dagang kilin dengannya. Rekan Taois, aku menunggumu di Star Watch Tower di kota. Sebelum Feng Wuji pergi, transmisi suara memberitahu Suyi. Segera, hanya Suyi dan Nyonya Qiwei yang tersisa di aula. Bahkan para pelayan pun bubar dan pergi. Bayangan lampu berkedip, dan Nyonya Qiwei berjalan ringan dan langsung menuju kursi di seberang Suyi dan duduk. Gaun hijau aqua yang dipotong dengan baik membuat kulitnya lebih halus, lembut dan putih, bersinar. Yang disebut kecantikan,
dengan setiap kerutan, senyum, dan setiap gerakan, penuh dengan keindahan dan gaya. Nyonya Qiwei adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia mengeluarkan sepanci anggur dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara, berkata, rekan Taois, mari kita coba. Bagaimana dengan minuman ilahi kamar dagang kilin saya? Su Yi mengambil kendi, tetapi tidak meminumnya, tetapi berkata langsung, lebih baik menunggu sampai kita selesai membicarakan banyak hal sebelum minum lagi. Nyonya Qiwei mengedipkan mata birunya yang indah seperti laut dalam, dan berkata, baiklah, tapi saya tidak tahu apakah harus memanggil sesama Taois Xiao Jian atau Su Yi. Singkatnya, ada guntur di tanah. Su Yi tertegun sejenak dan berkata, Su Yi. Nyonya Qiwei menatap Su Yi, matanya cerah, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, kamar dagang kilin saya selalu mengabaikan perselisihan dunia sejak zaman kuno. Poin ini harus paling jelas bagi rekan-rekan Taois, jadi, kau tidak perlu menyembunyikan perasaanmu, identitas. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, saya sangat bingung, mengapa Anda berpikir bahwa saya Su Yi? Nyonya Qiwei tersenyum dan berkata, bukan. Ya, Su Yi bertanya balik. Nyonya Qiwei terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum manis dan berkata, tidak apa-apa, saya meninggalkan Taois di sini, saya hanya ingin memberitahu Taois satu hal. Saya ingin mendengar detailnya, kata Su Yi. Jika Yang Mulia memiliki kesempatan untuk melihat Su Yi di masa depan, Anda sebaiknya memberitahu dia bahwa jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat datang ke kamar dagang kilin. Suara Nyonya Qiwei renyah dan manis, tidak peduli kamar dagang kilin mana di dunia domain dewa, itu akan membantunya kapan saja. Su Yi tercengang. Dia memang terkejut, karena dalam ingatan Li Fuyu dan Yi Daoxuan, meskipun dia pernah berurusan dengan kamar dagang kilin, dia tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan kamar dagang kilin. Tapi sekarang, Nyonya Qiwei telah membuat janji seperti itu, bagaimana Su Yi tidak terkejut dengan ini? Su Yi berkata, sejauh yang saya tahu, Su Yi sudah menjadi musuh seluruh dunia, dan kamar dagang kilin tidak pernah mencampur adukan benar atau salah, mengapa Anda berani membuat janji seperti itu kepada Su Yi? Mata Nyonya Qiwei halus, dan dia berkata dengan penuh arti, kamar dagang kilin saya dapat membuat pengecualian untuknya, dan ini bukan keputusan saya sendiri, tetapi keputusan seluruh kilin Protoss. Su Yi terkejut. Apakah pengaturan kilin Protoss untuk merawat diri sendiri? Adapun kenapa, Nyonya Qiwei mengatakan ini, tetapi menggelengkan kepalanya, kamu bukan Su Yi, dan kamu tidak perlu tahu. Su Yi, dia yakin bahwa wanita ini sengaja merayunya, berusaha menahan diri agar tidak menyerang dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, dia berkata, sejujurnya, jika saya adalah Su Yi, saya tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk datang ke kamar dagang kilin untuk meminta bantuan. Kenapa? Nyonya Qiwei tercengang. Bagaimana jika kamar dagang kilin Anda memiliki niat jahat? Su Yi berkata, bangkit sambil tersenyum, dan mengocok teko anggur, saya menerima anggur, terima kasih atas keramahan dan perpisahan Anda. Dia berbalik. Nyonya Qiwei mengerutkan kening dan berkata, cara pengusaha, kepercayaan adalah hal yang paling penting, bagaimana kami bisa menyakitimu? Kalimat ini menyembunyikan jebakan, dan orang akan tertipu tiba-tiba. Bagaimana mungkin Su Yi tidak mendengarnya? Dia berkata tanpa ragu, aku percaya padamu, tapi Su Yi mungkin tidak mempercayaimu. Ketika dia berbicara, dia sudah berjalan keluar dari aula utama, berjalan pergi. Nyonya Qiwei bangkit dan berjalan di luar aula, melihat sosok Su Yi menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya dan bergumam. Apakah aku benar-benar salah menebak? Mengapa, mutiara ilahi takdir surgawi terus bergerak? Dia membalik telapak tangannya, dan manik-manik seputih salju seukuran lengkeng muncul. Leluhur berkata bahwa dengan bantuan mutiara ilahi takdir surgawi, cukup untuk merasakan jejak napas Su Yi. Sebelum harta ini jelas berubah, dia memperhatikan sesuatu, tapi mengapa, Xiao Jian menolak untuk mengakuinya. Dalam benak Nyonya Qiwei, dia tidak bisa tidak mengingat setiap gerakan Su Yi di pameran perdagangan malam ini, dan berpikir keras. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Xiao Jian adalah Su Yi, tetapi tidak terlihat seperti itu, garis keturunan naga lilin itu sangat murni sehingga tidak dapat disamarkan sama sekali. Nyonya Qiwei mengerutkan kening, tampak sedikit bosan, dan berkata, Ibu mertua. Budak tua ada di sini. Diam-diam, seorang wanita tua berambut abu-abu dengan wajah yang baik muncul dari udara tipis. Kamu membantuku menatap Xiao Jian itu, bukankah dia akan berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur? Ketika saatnya tiba, kamu dapat melihat dengan mata kepala sendiri apakah darah, kultivasi, dan kekuatan magis yang dia tunjukkan di pertempuran, berasal dari garis keturunan naga lilin. Ya, wanita tua itu mengangguk setuju. Segera, wanita tua itu ragu-ragu dan berkata, Nona, dalam beberapa tahun, zaman mitos kegelapan akan datang, dan Patriark telah mengirim surat berkali-kali, meminta Anda untuk meninggalkan rumah sesegera mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, Nyonya Qiwei menyela dengan marah, Ibu mertua,
sudah berapa kali saya mengatakannya, saya tidak perlu memperhatikan apa yang dikatakan ayah saya. Adapun kapan harus pulang, semuanya tergantung mood saya. Wanita tua itu tersenyum tak berdaya dan tidak membujuk lagi. Dan Nyonya Qiwei melihat ke kejauhan dengan mata birunya, dan bergumam dalam hatinya, Xiao Jian, pasti ada yang salah denganmu. Karena kamu tidak mengakuinya, aku harus mengeksposmu secara langsung di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu kembali ke Kilin Protos, dan bertanya kepada leluhur mengapa mereka lebih suka melanggar aturan kamar dagang Kilin dan membantumu. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak ada yang tahu bahwa sebagai kepala kamar dagang Kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, Nyonya Qiwei, yang dengan sopan diberi 3 poin oleh tokoh-tokoh besar di benua Vulkan Selatan, sebenarnya memiliki identitas lain. Larut malam, kemakmuran kota kuno musim semi dan musim gugur masih ada, tetapi lampunya telah redup. Su Yi sedang berjalan di jalan yang panjang dengan tangan di punggungnya, merasa sedikit bingung di hatinya. Dia yakin Nyonya Qiwei pasti telah melihat sesuatu untuk dicurigai bahwa dia adalah Su Yi. Di mana tepatnya kelemahannya? Su Yi berpikir keras. Masih tidak ada apa-apa pada akhirnya. Dia mungkin telah melihat sesuatu, tapi dia pasti tidak bisa menentukan identitas asliku, jadi dia akan mencobanya berkali-kali. Su Yi diam-diam berkata, selama aku tidak mengakuinya, dia tidak bisa menahannya. Adapun apa yang dikatakan Nyonya Qiwei, Su Yi sangat bingung. Dia tidak bisa membayangkan apa niat Kilin Protos yang lebih suka melanggar aturannya sendiri dan membantu dirinya sendiri. Jika ini benar, tidak apa-apa. Jika Kilin Protos melakukan ini untuk menyembunyikan niat jahat, segalanya mungkin akan sedikit lebih serius. Bagaimanapun, Nyonya Qiwei mulai meragukan identitasnya sendiri, dan tidak mungkin untuk melepaskannya. Berhenti. Tiba-tiba, sekelompok tokoh muncul di depan. Pemimpinnya adalah Niu Kui, dewa keberuntungan tingkat tinggi di pengadilan iblis surgawi. Mau memulai, Su Yi berkata dengan ekspresi tenang. Niu Kui berkata dengan ekspresi muram, jangan khawatir, selama kamu bekerja sama, kamu dapat menyerahkan pedang patah dan perjalanan bahagia sekarang. Aku dapat membuka pintu dan membebaskanmu sekali. Su Yi mendengus, menoleh dan pergi. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk berbicara satu sama lain. Apakah kamu benar-benar berencana untuk memecahkan toples dan memecahkan roti panggang? Jangan makan dan minum untuk bersulang. Niu Kui sangat marah dan berbicara dengan dingin. Jika Anda memiliki keberanian, lakukanlah. Jika Anda tidak memilikinya, pergilah. Su Yi tidak melihat ke belakang. Tiba-tiba, Niu Kui sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak, dan niat membunuh melonjak di matanya. Tunggu, konferensi musim semi dan musim gugur lusa akan menjadi tempat di mana kamu dimakamkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2186. Menara Observasi. Terima kasih Kakak Xiao. Untuk bantuan yang begitu besar, klan Feng saya pasti akan mendapat hadiah besar di masa depan. Wajah Feng Wuji memenuhi rasa terima kasih. Sebelumnya, Su Yi memberikan peta rahasia, yang ditandai dengan semua informasi yang terkait dengan Gua Iblis, termasuk area mana yang berbahaya, dan bencana alam dan bencana apa yang tersebar di area mana. Setelah diperiksa oleh orang tua yang datang bersama Feng Wuji, akhirnya ditentukan bahwa peta rahasia ini nyata, dan ukurannya tidak diukur. Ingat, saya membantu Anda, bukan klan Anda. Su Yi meletakkan kata-kata ini dan melayang pergi. Kakek Feng Wuji adalah Lohou Yaozu, dan Lohou Yaozu adalah salah satu mantan musuh Li Fuyu. Memang benar bahwa peta rahasia yang dia serahkan kepada Feng Wuji kali ini dapat menyelamatkan nyawa Rahu Yaozu. Jika ada kesempatan untuk membunuh leluhur iblis Rahu nanti, Su Yi pasti tidak akan berhati lembut. Su Yi menyebutkan sikap ini kepada Feng Wuji sejak awal cara para dewa kuno. Aneh, dia sepertinya tidak suka melihat klan Feng kita. Pria tua itu mengerutkan kening. Apa yang tidak boleh dilihat? Feng Wuji berkata dengan tidak senang, aku benar-benar tidak ingin melihatmu, bagaimana kamu bisa mengambil peta rahasia itu? Di mataku, Xiao Jian ini jelas merupakan dermawan hebat kita. Aku bisa mengatasinya. Berbicara, dia ingat satu hal dan berkata, ngomong-ngomong, Niu Kuina mengatakan bahwa lelaki tua itu akan merugikan Xiao Jian di konferensi Tao musim semi dan musim gugur. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini. Orang tua itu mengangguk, itu wajar. Keesokan harinya, di pusat kota kuno musim semi dan musim gugur, di luar Yuding Dojo. Ada tempat khusus untuk mendaftar untuk berpartisipasi dalam asosiasi Tao musim semi dan musim gugur. Nama, Xiao Jian. Pergi ke monumen uji untuk memverifikasi bahwa pemetaan adalah. Seorang pria tua bermata abu-abu berkata dengan acuh tak acuh. Su Yi segera datang ke samping, di mana sebuah monumen Tao hitam berdiri. Ketika dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, tablet Tao tiba-tiba meraung, dan kata-kata, alam penciptaan tengah, muncul. Ini untuk mencegah seseorang menyembunyikan atau menekan Daoxing agar tidak berpartisipasi dalam konferensi Daois musim semi dan musim gugur. Melihat ini,
Lelaki tua bermata abu-abu mengukir kata-kata, alam penciptaan tengah, di papan nama, dan kemudian bertanya, dari mana asalnya? Garis keturunan Dongsheng Senzu dan Zulong. Su Yi berkata dengan santai. Pria tua bermata abu-abu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Su Yi sambil bertanya-tanya, saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia sebenarnya adalah keturunan dari klan Dewa Naga Obor. Setelah berpikir sebentar, lelaki tua itu menunduk abu-abu itu mengukir berita di papan nama, dan kemudian menyerahkan papan nama itu kepada Su Yi, besok pagi, kamu bisa datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tao. Terima kasih. Su Yi menyingkirkan papan nama dan berbalik. Tidak lama setelah dia pergi, berita tentang Dewa Iblis dari garis keturunan Zulong yang berpartisipasi dalam pertemuan Tao musim semi dan musim gugur ini menyebar ke seluruh kota, menarik perhatian banyak orang. Garis keturunan naga lilin tidak muncul terlalu lama, begitu lama sehingga dunia berpikir bahwa kelompok ini hanya ada dalam legenda. Dan pada konferensi Tao musim semi dan musim gugur ini, sebenarnya ada Dewa Iblis dari garis keturunan naga lilin yang berpartisipasi, siapa yang tidak memperhatikan. Festival musim semi dan musim gugur kali ini akan semakin meriah. Seseorang menghela nafas. Saat ini, karena konferensi Tao musim semi dan musim gugur yang akan datang, kota kuno musim semi dan musim gugur juga menjadi salah satu tempat yang menarik perhatian seluruh dunia. Angin dan awan bersatu. Beberapa orang yang teliti menemukan bahwa di antara para dewa yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertemuan Tao musim semi dan musim gugur ini, tidak hanya ada tokoh luar biasa dari seluruh wilayah Dewa Api Selatan. Ada juga beberapa makhluk kuat dari benua Divine lainnya. Dan, Xiao Jian, yang Su Yi berpura-pura menjadi salah satunya. Selain dia, ada juga beberapa karakter kuat dari benua ilahi Fangu, benua ilahi Lingqiao, dan benua ilahi Dongsheng. Dikatakan bahwa alasan mengapa festival Tao musim semi dan musim gugur ini begitu semarak tidak dapat dipisahkan dari Su Yi itu. Kenapa ini? Ini sangat sederhana, Su Yi ini adalah salah satu tokoh yang paling menarik perhatian di dunia domain dewa, dan sekarang dia bersembunyi di benua Dewa Api Selatan. Kirim seseorang ke Nanhuo Shensu. Tujuannya adalah untuk mencari keberadaan Su Yi. Untuk alasan ini, pertemuan Dao musim semi dan musim gugur ini akan menarik banyak orang kuat lainnya dari benua Divine untuk berpartisipasi. Lian Sheng, putra Buddha Gunung Lingshan di Sitian, Xie Yunxing, putra Tao dari kuil Tao Sanxing, dan beberapa tokoh tak tertandingi lainnya yang bersinar terang di dunia para dewa, semuanya bertepatan dengan pertemuan dan telah mendaftar untuk berpartisipasi. Jika bukan karena Su Yi itu, pertemuan Tao musim semi dan musim gugur ini tidak akan semeriah ini. Diskusi ini terus-menerus terdengar di jalan-jalan dan gang-gang di kota kuno musim semi dan musim gugur. Bahkan jika Su Yi tidak peduli, dia mendengarnya. Lian Sheng, putra Buddha, ada di sini. Su Yi sedikit mengangkat alisnya, dan merasa sedikit bermasalah di hatinya, jika di konferensi Tao musim semi dan musim gugur, dia mengalahkan putra Buddhis yang tak bertanding dari Gunung Lingshan di Sitian, bukankah begitu, menarik? Lupakan saja, tujuan perjalanan saya adalah untuk bergabung dengan pengadilan Divine King Wu. Lebih baik untuk tetap low profile sebanyak mungkin. Ketika saatnya untuk menaruh udara, saya harus menaruh udara. Namun, Anda tidak boleh terlalu biasa-biasa saja, jika tidak, bagaimana saya bisa membuat pengadilan Divine King Wu mengundang saya untuk bergabung? Berpikir seperti ini, Su Yi telah kembali ke penginapan tempat dia menginap tadi malam. Kembali ke kamar, Su Yi duduk bersila dan mulai berpikir. Dia tidak tertarik dengan konferensi Tao musim semi dan musim gugur yang akan dimulai besok, dan dia terlalu malas untuk peduli. Dengan Taoismenya, bahkan jika dia hanya memulihkan 10% dari kekuatannya, tidak masalah untuk membersihkan para dewa atas di alam ciptaan. Jika bukan karena memasuki pengadilan Divine King Wu, dia tidak akan menikmati kesenangan. Ya, dengan bantuan obat ajaib yang tiada taraf ini, saya dapat memulihkan 40% dari cedera saya. Petunjuknya juga dapat dipulihkan hingga 20% hari ini. Ini sepadan. Saat bermeditasi dan menyempurnakan obat ajaib, Su Yi merasakan perubahannya sendiri. Di dunia ini, jika Su Yi peduli dengan hal yang paling penting, itu pasti merusak. Hanya pengingat yang bisa membuat Su Yi merasa nyaman dan bahagia dari lubuk hatinya. Sementara itu, di aula kuno di kota, sekelompok tokoh besar dari raksasa top di benua Vulkan Selatan sedang berpesta. Ada lebih dari 10 orang, pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia. Besok, mereka akan hadir di konferensi Tao musim semi dan musim gugur sebagai tamu. Nukui, sesepuh pengadilan iblis surgawi, juga ada di antara mereka. Kali ini, Anda pengadilan Divine King Wu terlalu ceroboh, mengapa Anda hanya melihat Su Yi melarikan diri dari mata Anda? Pada jamuan makan, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba menghela nafas. Tiba-tiba, banyak mata tertuju pada orang yang sama. Itu adalah pria parubaya yang menutupi abu-abu, dengan kulit gelap dan wajah biasa, duduk tidak mencolok. Konteks besi. Penatua ke-9 pengadilan Divine King Wu, Dewa Penciptaan tingkat tinggi. Memang,
Changlan Realm dikendalikan oleh King Wu God Courtmu, dan jalan bintang dari Changlan Realm ke Nanhuo Shenzhou juga dikendalikan oleh King Wu God Courtmu. Orang lain yang sinis berkata, bagaimana denganmu? Tetapi kamu tidak bisa mempengaruhi Suyi di alam Changlan, itu tidak seharusnya. Semuanya, Anda berbicara kepada saya, baik secara halus atau langsung menyerang King Wu Senting, yang membuat wajah Tai Wenjing muram dan hatinya marah. Oke, jangan katakan sepatah kata pun. Dalam aksi yang melingkupi Suyi, pengadilan ilahi King Wu kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan sekarang telah menjadi objek kutukan di dunia. Ya, seseorang tertawa dan mencoba memuluskan semuanya, tetapi isi dari kata-katanya juga memiliki rasa monster yin dan yang ki udara. Tai Wenjing ki udara memiliki urat biru yang berdenyut di dahi, tapi dia hanya bisa menahannya dengan sedih. Memang, selama periode waktu ini, karena mereka gagal menahan Suyi di alam Changlan, pengadilan Divine King Wu mereka rusak dan prestise mereka hancur. Saya tidak tahu berapa banyak rekan yang menonton lelucon pengadilan Dewa King Wu mereka. Terlebih lagi, beberapa Tao yang dapat dikatakan sebagai kekuatan dominan di dunia domain dewa sangat tidak puas dengan pengadilan Dewa King Wu mereka. Semua persepsi terkait dengan Suyi. Berpikir bahwa pengadilan Divine King Wu mereka melewatkan kesempatan besar untuk menangkap Suyi, mereka terlalu tidak kompeten. Tai Wenjing juga sangat bersyukur di dalam hatinya. Jika Suyi begitu mudah untuk menghadap, bagaimana dia bisa pergi jauh dari alam abadi ke alam ilahi? Pada awalnya, dalam perjalanan untuk menarik bintang, begitu banyak dewa yang menembak, mengapa mereka tidak bisa menghentikan Suyi? Tapi kata-kata ini, dia tidak bisa mengutarakannya. Setelah Anda menyatakan, itu adalah fitnah dari dewa-dewa itu. Menurut pendapat saya, Anda pengadilan Divine King Wu tidak akan berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur kali ini. Seseorang dengan ramah mengingatkan, bagaimanapun, semua orang di dunia tahu bahwa pengadilan King Wu Anda telah kembali. Jika Anda muncul lagi, saya khawatir itu akan menarik banyak kritik. Juga, saya dapat menyimpulkan bahwa antara para dewa yang berpartisipasi dalam asosiasi Tao musim semi dan musim gugur, bahkan jika mereka bersedia bergabung dengan kekuatan tertentu di Wahyu, saya khawatir mereka tidak akan menerima ajakan dari pengadilan Dewa King Wu Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ada banyak tawa. Hidung Tai Wenjing hampir bengkok, dan berkata, jika Anda dapat berpartisipasi, mengapa pengadilan Dewa King Wu tidak? Mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan pergi. Melihat ini, semua orang tekad kepala tidak setuju. Semuanya, ada yang ingin saya katakan. Tiba-tiba, Niu Kui berkata dengan suara yang dalam, aku mengirim orang yang kuat di alam dewa untuk mati secara tragis di tangan seorang brengsek bernama Xiao Jian, dan putra ini akan berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur besok. Petik 2. Fraksi saya telah memutuskan untuk mengirim beberapa orang kuat untuk berpartisipasi dalam konferensi Dao musim semi dan musim gugur ini untuk membunuh binatang buas ini untuk membalas darah. Tolong jangan campur aduk pada saat itu. Beberapa kata, membunuh ki udara sudah penuh. Xiao Jian, mungkinkah dia keturunan naga obor? Awalnya, aku sangat tertarik padanya dan berencana untuk mengundangnya bergabung dengan sekte kami, tapi sekarang sepertinya dia akan kesulitan bertahan hidup besok. Seseorang menghela nafas. Sayang sekali, Xiao Jian ini berasal dari keturunan Zulong, jadi kamu tidak perlu khawatir akan menyerang pasukan di belakangnya. Semua orang mulai berbicara. Dalam hal ini, Niu Kui berkata dengan tegas, tidak peduli siapa dia atau apa asal-usulnya, dia harus mati jika dia bermusuhan denganku di pengadilan iblis surgawi. Semua orang tercengang dan menyadari bahwa ide Niu Kui telah memutuskan gelombang Indomtel.com gelombang bahwa Xiao Jian akan hancur besok. Hari berlalu dengan terburu-buru. Konferensi Tao musim semi dan musim gugur yang telah lama ditunggu-tunggu di Nanhuo Shenzhou dimulai hari ini. Begitu fajar menyingsing, di luar dojo Yuding, sudah ada lautan manusia, dan kegelapan di mana-mana. Di dojo Jadeding, juga terdapat banyak tokoh besar dari kekuatan teratas yang duduk di antara penonton. Orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pertemuan Tao berkumpul di kursi di sisi kuil Tao. Sekilas, dojo besar itu penuh dengan dewa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2187. Su Yi juga duduk di kursi. Saya tidak menyangka bahwa jumlah orang di alam dewa yang berpartisipasi dalam pertemuan Tao ini lebih dari yang saya harapkan. Sekilas, dia melihat bahwa sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam Taoisme musim semi dan musim gugur ini adalah dewa dari garis keturunan iblis. Ada juga beberapa orang kuat dari agama Buddha, Taoisme, Konfusianisme, militer, dan hantu. Ada lebih dari 600 orang secara total. Dengan begitu banyak dewa berkumpul, hanya pemandangan itu yang mengejutkan dan langka di dunia. Tetapi jika Anda melihat seluruh Nanhuo Shenzhou, itu bukan apa-apa. Jika ditempatkan di seluruh dunia Divine Realm, itu bahkan tidak layak disebut. Tidak ada alasan baginya. Meskipun jalan menuju Shinto sulit, dalam tahun-tahun panjang tanpa akhir sejak zaman kuno,
ada semakin banyak orang yang menjadi dewa, dan mereka yang telah jatuh sangat sedikit. Dalam situasi itu, sampai sekarang, hanya satu kekuatan raksasa teratas yang dapat memiliki ratusan orang di alam para dewa. Namun, kesempatan untuk menjadi dewa peradaban era terbatas. Di alam ilahi hari ini, justru karena sejumlah besar dewa, mereka telah mengambil sebagian besar peluang untuk menjadi dewa di dunia, yang membuat sangat sulit bagi pendatang baru untuk menjadi dewa. Ini juga alasan mengapa beberapa karakter tingkat anak dewa di alam para dewa harus pergi ke dunia abadi, sungai panjang zaman, dan jalan para dewa kuno untuk mencari kesempatan menjadi dewa. Dalam kalimat sederhana, para pendahulu telah membagi sumber daya untuk menjadi dewa, dan menjadi sangat sulit bagi generasi selanjutnya untuk minum sup. Akibatnya, banyak biksu di dunia hanya memilih untuk berbaring, benar-benar busuk, dan tidak berharap menjadi dewa sama sekali. Namun, semua ini tidak mempengaruhi keturunan dari kekuatan besar itu. Bagaimanapun, itu didukung oleh pohon besar dan menempati sebagian besar sumber daya budidaya di dunia, jauh dari sebanding dengan mereka yang tidak memiliki sekte. Di dunia domain dewa, mereka yang benar-benar berdiri di atas adalah raksasa top itu. Sama seperti klan dan keluarga kerajaan di dunia sekuler, mereka mengendalikan semua sumber daya di dunia. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak dewa tertarik pada festival musim semi dan musim gugur Dao setiap tahun. Siapa yang tidak ingin memasuki raksasa papan atas untuk berlatih kultivasi? Siapa yang tidak ingin menjadi pejabat sejati di domain dewa? Dan selama Anda tampil baik di pertemuan Dao musim semi dan musim gugur, Anda akan memiliki kesempatan untuk disukai oleh para raksasa top itu dan melompat ke gerbang naga. Bahkan kepala beberapa pasukan kecil dan patriark klan kecil akan berusaha keras untuk terlibat, bersemangat untuk menjadi anggota raksasa top. Ini adalah ranah para dewa. Tidak peduli siapa yang ingin bangkit dan menjadi lebih kuat, mereka harus bergerak lebih dekat ke raksasa-raksasa top itu. Sebaliknya, berbaring saja. Memang benar ada banyak area terlarang dan tempat peluang di dunia domain dewa, bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan ciptaan ilahi. Salah satu kebenaran paling kejam adalah bahwa bahkan jika masih ada banyak peluang yang belum ditemukan di dunia, kebanyakan dari mereka benar-benar memenuhi syarat untuk menangkap peluang, dan kebanyakan dari mereka adalah raksasa teratas. Lagi pula, peluang dan kekayaan yang mudah diperoleh itu telah lama diduduki oleh kekuatan besar itu dalam beberapa tahun terakhir. Singkatnya, di alam para dewa, semakin banyak dewa, semakin berarti para pendatang hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dan mengajarkan Tao. Kecuali, ada perubahan drastis yang cukup untuk menumbangkan dunia domain dewa, mematahkan pola kekuatan yang melekat, dan menggulingkan semua kepentingan pribadi. Di masa lalu, hampir tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Menghitung raksasa-raksasa top itu, yang mana yang belum berdiri sejak zaman tertua, dan belum terguncang bahkan oleh pasang surut dunia. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Setidaknya Sui tahu bahwa ketika zaman mitos kegelapan datang, segala sesuatu di dunia domain dewa akan hancur dan terjerumus ke dalam kekacauan tanpa akhir, dan segala sesuatu yang melekat akan menghadapi ancaman dikocok. Tepat ketika pikiran Sui terbang, bersama dengan suara bel, festival musim semi dan musim gugur yang sangat dinanti-nantikan ini dimulai. Sebagai tuan rumah, Kamar Dagang Kilin mengirim dewa superior yang disebut Lao Wei untuk duduk di kota. Di kursi menonton lainnya, ada lebih dari 10 tokoh besar dari raksasa papan atas. Niu Kui, Penatua Pengadilan Iblis Juetian, Tai Wenjing, Penatua Pengadilan Dewa Qingwu, dan yang lainnya ada di antara mereka. Di pusat Yuding Dojo, total 9 dewa dan setan didirikan. Setiap arena dewa dan iblis ditutupi dengan formasi terlarang, yang dapat mengimbangi fluktuasi pertempuran di bawah tingkat master dewa. Pada saat ini, di arena 9 dewa dan iblis, kontes Dao besar sudah dipentaskan pada saat yang sama. Sebagian besar dewa yang berpartisipasi dalam pertemuan Tao adalah dewa yang lebih rendah di alam penciptaan, dan ada juga sangat sedikit dewa tingkat menengah di alam penciptaan. Para dewa atas tidak memilikinya. Ini juga normal, tetapi semua dewa atas sudah menjadi tokoh penting di dunia, dengan status tinggi dan status terpisah, dan ada kekuatan besar di belakang mereka. Bahkan jika mereka ingin mengubah keluarga mereka dan bergabung dengan kekuatan raksasa tertentu, mereka tidak perlu melalui asosiasi Tao musim semi dan musim gugur dan langsung menuju pintu, mereka akan dipekerjakan dengan pengecualian, dan mereka masih dapat memegang posisi penting. Oleh karena itu, saat ini dalam pertempuran 9 dewa dan iblis, sebagian besar pertempuran adalah antara para dewa yang lebih rendah. Pertempuran sengit, sorak-sorai dan sorakan terdengar dari lapangan. Tokoh-tokoh besar di antara penonton juga menonton pertempuran dengan serius untuk melihat apakah mereka dapat memilih beberapa karakter yang layak untuk dimenangkan terlebih dahulu. Hanya Sui yang membosankan. Benar-benar membosankan. Pertempuran jalanan yang hebat itu memang sangat mengasyikkan dan intens, tetapi duel tingkat ini tidak akan memasuki matanya yang cerdas. Di lain waktu, dia akan meninggalkan meja lebih awal dan tidak akan membuang waktu di sini. Tapi sekarang, agar berhasil menyusup ke pengadilan ilahi Qingwu, dia hanya bisa bertahan sebentar.
Di mana Xiao Jian? Sekarang giliranmu untuk bermain. Segera, sebuah suara tua terdengar. Segera, banyak mata di lapangan beralih ke Su Yi. Dalam hal ini, Su Yi benar-benar mengabaikannya, langsung bangkit, muncul dari udara tipis, dan datang ke medan perang kosong para dewa dan iblis. Itu Xiao Jian, dewa iblis dari garis keturunan naga lilin. Hehe, tunggu dan lihat saja, aku mendengar bahwa pada konferensi Tao musim semi dan musim gugur ini, dia akan bernasib buruk. Suara diskusi terdengar. Di auditorium, mata orang-orang besar itu juga menatap Su Yi, dengan ekspresi berbeda. Mereka semua tahu bahwa pemuda ini telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan iblis surgawi. Niu Kui juga menatap Su Yi, matanya acuh tak acuh dan dingin. Kali ini, dia secara pribadi menyiapkan beberapa lawan untuk Su Yi. Xiao Jian telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Siapapun yang kuat di alam ciptaan dapat maju dan bertarung melawannya. Seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Begitu suara itu terdengar, sesosok tubuh bergerak ke dalam kehampaan dan datang ke arena para dewa dan iblis tempat Su Yi berada. Ini adalah pria berjubah hitam dengan sosok tinggi, rambut panjang seputih salju, dan mata yang sipit dan dingin seperti pisau. Dengan munculnya orang ini, ada keributan di lapangan. Mereka yang memperhatikan duel dewa dan iblis lain juga tertarik pada masa lalu. Pasalnya, pria berjubah hitam yang muncul di atas panggung itu bernama Yu Qing. Penerus inti pengadilan iblis surgawi, dan salah satu dewa tak tertandingi yang paling banyak ditonton di benua api selatan, dia baru saja menjadi dewa beberapa tahun yang lalu. Tetapi kekuatan tempurnya telah melampaui banyak dewa yang lebih rendah dari generasi yang lebih tua. Bagaimana sosok yang mempesona seperti Yu Qing dapat berpartisipasi dalam pertemuan musim semi dan musim gugur Dao? Dia adalah penerus inti dari raksasa top. Tidak ada aturan di konferensi Daois musim semi dan musim gugur, dan pembangkit tenaga listrik dari raksasa top tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Menurut pendapat saya, Yu Qing seharusnya datang ke sini hanya untuk membahas Dao dan belajar dari satu sama lain. Dikatakan demikian, Xiao Jian dari garis keturunan naga obor mungkin telah bertemu musuh yang tangguh. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak menantikannya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang sekarang berduel, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah Xiao Jian dan Yu Qing. Nutua, kamu tidak khawatir tentang kecelakaan Yu Qing? Di antara hadirin, seorang pria besar mau tak mau bertanya. Niu Kui tertawa dan berkata ringan, Yu Qing datang ke atas panggung untuk mengukur kekuatan dan detail Xiao Jian, bukan untuk konfrontasi hidup dan mati. Tentu saja, jika Xiao Jian kalah, itu ditakdirkan untuk tidak berbeda dengan kematian. Mata semua orang berkedip, dan kebanyakan dari mereka mengerti maksud Niu Kui. Ketika Yu Qing muncul, pertama cari tahu kebenaran Xiao Jian, jika Xiao Jian gagal total, dia akan sepenuhnya dihapuskan oleh Yu Qing. Dengan cara ini, memang tidak ada bedanya dengan kematian. Lagi pula, bahkan dalam pertarungan yang adil, sering terjadi bahwa orang-orang secara tidak sengaja menjadi cacat dan lumpuh. Di sisi lain, tidak masalah jika Yu Qing kalah, Niu Kui pasti telah mengatur peran yang lebih kuat daripada Yu Qing, menunggu untuk berurusan dengan Xiao Jian itu. Kamu sangat tidak tahu malu. Feng Wuji memarahi begitu saja, dia juga berada di auditorium dan mendengar kata-kata ini dengan jelas. Semua tokoh besar memiliki ekspresi yang berbeda, dan mereka semua diam. Siapa yang tidak jelas tentang keluhan antara klan Feng dari klan kuno dan pengadilan iblis surgawi? Aku tidak melanggar aturan, apa yang tercela? Niu Kui mencibir, dan dia tidak repot-repot berbicara dengan junior seperti Feng Wuji, dan mengabaikannya. Feng Wuji mengerutkan kening, wajahnya muram. Selama percakapan, di arena para dewa dan iblis tempat Su Yi berada, Yu Qing, yang mengenakan jubah hitam, berkata dengan acuh tak acuh. Namaku Yu Qing, keturunan pengadilan iblis surgawi. Su Yi langsung menyela, jangan bicara omong kosong, lakukan saja. Setiap orang, Xiao Jian ini sangat arogan dan mendominasi. Beberapa tokoh besar terkejut sesaat, tetapi lebih dari itu, semakin mereka membuat tokoh besar itu menantikannya. Orang-orang kuat dari garis keturunan naga lilin belum muncul di dunia terlalu lama. Kekuatan macam apa yang harus dimiliki Xiao Jian ini dengan garis darah naga lilin? Banyak yang menahan napas dan memusatkan pikiran dan tubuh mereka. Dan wajah Yu Qing tiba-tiba menjadi muram, dia bahkan tidak berpikir bahwa ketika dia mematahkan kepalanya, di depan mata semua orang, Xiao Jian ini sangat tidak sopan. Ledakan, tubuhnya meraung dengan energi, jubah hitam itu otomatis tanpa angin, dan pada sosok tinggi itu, ada api iblis merah mengerikan yang mengamuk. Adegan menunggu itu membuat banyak orang melihat ke samping dan terkejut. Hanya dengan melihat nafas membuat jelas bahwa Yu Qing, yang merupakan penerus inti dari pengadilan iblis surga absolut, adalah eksistensi kelas 1 super di alam penciptaan, dan tidak ada seorang pun sama sekali. Ekspresi Niu Kui tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kepuasan diri, dan berkata dengan santai, jika Xiao Jian dapat dikalahkan oleh Yu Qing, itu akan menjadi berkah. Bagaimanapun,
Tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk membiarkan Yu Qing melakukannya, itu sendiri. Baru saja mengatakan ini, ledakan. Di medan perang para dewa dan iblis, sosok Yu Qing terbang dari langit. Ketika jatuh ke tanah, ia mengeluarkan bentuk pemakan anjing. Seluruh tempat itu sunyi. Suara yang awalnya berisik dan berisik berhenti tiba-tiba. Mata orang-orang melebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Banyak kepala orang tercengang, pada saat itu, apa yang terjadi? Mengapa Yu Qing tiba-tiba terbang? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2188. Yu Qing dikalahkan. Bahkan kebanyakan orang tidak melihat dengan jelas bagaimana dia kalah, dan dia terbang keluar dari arena para dewa dan iblis dan jatuh ke wajah yang memalukan. Semua orang tercengang. Hanya orang-orang besar yang hadir yang bisa melihat dengan jelas. Setelah Yu Qing mengubah taoismenya menjadi tindakan, Xiao Jian tiba-tiba menembak dan meninju dari langit, dan dia menghancurkan Yu Qing ke udara seperti bambu yang patah. Secepat kilat, gayanya seperti bambu patah. Dewa iblis dari garis keturunan naga lilin ini sangat kuat. Dia jelas merupakan sosok yang tak tertandingi di tingkat alam penciptaan, jadi dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Yu Qing. Seseorang bergumam, Yu Qing awalnya adalah dewa tingkat rendah di tingkat atas, dan satu-satunya yang bisa menghancurkannya adalah mereka yang bisa disebut eksistensi tiada taraf. Sangat mudah untuk menilai. Wajah lama Niu Kui membeku, dan dadanya sesak. Satu serangan, Yu Qing kalah. Ini membuatnya benar-benar tidak terduga. Luar biasa, layak menjadi keturunan naga lilin. Kekuatan tempur seperti itu sudah cukup untuk disebut tiada taranya di alam ciptaan. Melihat seluruh benua Vulkan Selatan, itu jelas merupakan eksistensi tingkat atas. Feng Wuji terkejut dan menepuk tangannya dengan kagum. Ini sangat bagus, dan itu langka. Sebagai tuan rumah, Wei Tua juga mengangguk pada saat ini dan berkata, menurut pendapat saya, Xiao Jian ini pasti memiliki potensi untuk dipromosikan ke 30 besar konferensi Tao musim semi dan musim gugur ini. Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Tokoh-tokoh besar dari raksasa papan atas itu mau tidak mau mulai mengevaluasi kembali potensi Sui. Akan lebih bagus jika Xiao Jian ini bisa bergabung dengan pengadilan ilahi King Wuku. Bahasa ringan konteks besi. Begitu kata-kata ini keluar, ada ledakan tawa. Dasi tua, jangan pikirkan itu, siapa yang tidak tahu betapa malunya pengadilan ilahi King Wu Anda selama ini. Seseorang sedang bercanda. Karakter seperti Xiao Jian ditakdirkan untuk tidak mungkin memilih untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu Anda. Beberapa orang mengatakannya dengan pasti. Wajah Tai Wenjing suram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Semuanya, festival musim semi dan musim gugur baru saja dimulai, jadi Xiao Jian mungkin tidak bisa pergi sampai akhir. Niu Kui mengertakkan gigi dan berkata, hati semua orang sangat menakjubkan, semua orang tahu bahwa Niu Kui dari pengadilan iblis surgawi telah lama memiliki niat membunuh untuk Xiao Jian itu. Pada saat yang sama, ini tidak adil. Serangan diam-diamnya yang tercela membuatku lengah dan kalah secara tidak sengaja. Teriak Yu Qing. Wajahnya mengerikan, dan dia sangat marah. Dengan satu pukulan, dia tersingkir secara tragis, yang membuatnya dipermalukan dan dipenuhi rasa malu. Bahkan tidak memikirkannya, masalah hari ini menyebar, dia Yu Qing tidak hanya akan menjadi lelucon sekte, tetapi juga tidak dapat mengangkat kepalanya di seluruh benua Huoshan Selatan. Sui menyeringai, tidak repot-repot memperhatikan, berbalik dan meninggalkan medan perang. Dia telah menang, dan dia hanya perlu menunggu untuk berpartisipasi dalam putaran Taoisme berikutnya. Xiao Jian, apakah kamu berani melawanku lagi? Yu Qing minum dengan keras. Tapi dari awal hingga akhir, Sui mengabaikannya. Bahkan lelaki tua yang menjadi wasit tidak tahan lagi, dan berkata dengan dingin, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Ini hanya duel, dan memalukan bagimu untuk membuatmu kehilangan kesabaran. Yu Qing membeku di mana-mana, lalu mengertakkan gigi dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertarungan ini berakhir. Kekuatan yang ditunjukkan Sui juga membangkitkan perhatian penonton dan menarik perhatian banyak orang. Lian Sheng, putra Buddha dari Gunung Lingshan di barat, dan Xie Yunxing, putra Tao dari pengadilan Tao Sanxing, semuanya memandang Sui. Sui benar-benar mengabaikan ini. Dia sedikit ragu di dalam hatinya, apakah itu terlalu mencolok sekarang? Lagi pula, semakin banyak perhatian yang dia terima, semakin mudah itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dalam pertempuran berikutnya, cobalah untuk menahan diri. Sui diam-diam berkata. Selang waktu, 1 jam kemudian, ronde pertama duel berakhir, dan setengah dari total dewa tersingkir. Segera, babak kedua showdown dipentaskan. Kali ini, lawan Sui adalah dewa tingkat rendah dari alam penciptaan kesempurnaan agung, dan kekuatannya sangat kuat. Tetapi jika dibandingkan, ini mirip dengan Yu Qing. Sui sangat tidak berdaya, bahkan jika dia ingin mempertahankan kekuatannya dan mencoba untuk tidak menonjolkan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan lawan seperti itu. Lagi pula,
Begitu dia dengan sengaja melepaskan air, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia hanya mengalahkan lawan dengan rapi, mengakhiri pertempuran, dan berbalik untuk pergi. Dua kemenangan mudah berturut-turut juga lebih menarik perhatian Sui. Beberapa tokoh besar sudah mulai berpikir dalam hati mereka. Jika Xiao Jian dapat mencapai 10 besar, maka mereka lebih suka bertarung melawan Niu Kui dan mencoba tarik Xiao Jian ke tempat mereka, sekte. Rekan Taois Xiao benar-benar kuat, kekuatan garis keturunan naga lilin sangat tirani. Feng Wuji terus memujinya dan sengaja membuat Niu Kui jijik. Niu Kui tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tetapi semua orang dapat melihat bahwa dia tercekik di dalam hatinya. Setelah setengah jam, babak kedua duel berakhir, dan setengah dari lawan tersingkir lagi. Hanya ada sekitar 100 dewa yang tersisa di lapangan. Pada duel ronde ketiga, Sui akhirnya menemui lawan yang kekuatannya jauh lebih unggul dari Yu Qing. Kali ini, dia sengaja mempertahankan kekuatannya, menahan keinginan untuk menaklukkan musuh dengan satu gerakan, menunjukkan musuh lemah, dan bersaing sengit dengan lawan. Di mata orang luar, duel ini memang sangat mendebarkan, pembunuhannya terbagi rata, dan tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak ada yang tahu seberapa keras Sui bertahan. Memang benar bahwa Taoismenya saat ini hanya pulih 20%, tetapi kekuatan tempur yang digunakan dalam duel ini bahkan tidak 1/10 dari 20%. Pada akhirnya, Sui berjuang untuk bangkit dan mengalahkan lawannya dalam situasi berbahaya dan putus asa. Untuk melakukan trik, setelah menang, dia dengan sengaja terbatuk keras untuk sementara waktu, dan berjalan dengan terhuyung-huyung. Rao begitu, ketika duel ini berakhir, masih ada ledakan teriakan antusias di lapangan, bersorak untuknya. Bahkan para petinggi itu percaya bahwa ini adalah pertempuran puncak melawan lawan. Untungnya, dalam duel babak ketiga ini, Sui bukanlah orang yang menampilkan penampilan paling luar biasa dan paling menarik perhatian penonton. Ini adalah tokoh terkenal dari putra Buddha Liansheng dan Taois Xie Yunxing yang terkenal di seluruh dunia sejak lama. Dibandingkan dengan kemenangan, sulit, Sui, Fozi Liansheng dan yang lainnya menang dengan sangat mudah, menghancurkan lawan mereka sepanjang jalan. Semua ini juga telah menekan pusat perhatian Sui, dan orang-orang secara tidak sadar tidak lagi menganggapnya sebagai sosok yang dapat dibandingkan dengan putra Buddha Liansheng. Sui sangat puas dengan ini. Tidak sepadan dengan kerja kerasnya untuk menekan kekuatannya dan mengerahkan seluruh energinya ke dalam akting, selama itu tidak terlalu mencolok, baginya, dia telah mencapai tujuannya. Setelah putaran ketiga duel, hanya ada kurang dari 50 dewa kuat yang tersisa di lapangan. Di babak keempat duel, menurut aturan, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang berpartisipasi dalam masyarakat Tao dapat dengan bebas memilih lawan mereka. Bisa menolak, tapi hanya ada satu kemungkinan penolakan. Saat mulai memilih lawan, seseorang langsung angkat bicara dan ingin bermain melawan Sui. Ini adalah pria berjubah hijau dengan kulit putih dan temperamen yang menggoda dan dingin, dengan sosok tinggi dan kurus. Tetapi ketika dia melihatnya menyatakan perang terhadap Sui, penonton langsung menimbulkan sensasi. Nike, dewa tak tertandingi yang pernah menjadi yang paling mempesona di pengadilan iblis surgawi, ketika dia menjadi dewa, dia bahkan melebur dewa tingkat pertama, dan prestisenya di benua Vulkan Selatan hampir setinggi matahari. Di antara orang-orang yang hadir, hanya beberapa keberadaan yang tak tertandingi, seperti putra Buddha Liansheng dan Xie Yunxing dari Taois, yang dapat menutupi Nike dengan 3 poin. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan Nike sama sekali. Tak lama, semua orang berpikir bahwa Nikezu bisa menjadi salah satu dari 5 besar di konferensi Dao musim semi dan musim gugur ini. Tetapi kebanyakan orang tidak menyangka bahwa Nike akan langsung memilih Xiao Jian sebagai lawannya di babak keempat. Hanya tokoh-tokoh besar di platform tontonan, yang telah mengharapkan adegan ini sejak lama, yang hanya bisa menghela nafas dalam hati mereka. Xiao Jian ini sudah berakhir. Di ronde ketiga pertempuran, sangat sulit dan sulit untuk menang, jadi apa yang ada untuk melawan sosok kuat seperti Nike? Feng Wuji juga mengerutkan kening dan bergumam, persetan, ini terlalu menggertak. Dia juga dewa yang tiada taranya, bagaimana mungkin Feng Wuji tidak tahu betapa menakutkannya Nike? Jaga kebersihan mulutmu, apa itu bullying? Aturan asosiasi Tao musim semi dan musim gugur adalah yang paling adil. Teriak Niu Kui. Dia sangat bersemangat, dan akhirnya menunggu saat ini. Selanjutnya, adegan berdarah pembunuhan Xiao Jian akan dipentaskan. Xiao Jian, apakah kamu berani bertarung denganku? Mata Nike dingin dan dia menatap Sui dengan tenang. Banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa Sui akan menolak. Tapi Sui tidak. Dia dapat mengambil inisiatif untuk mundur, tetapi dia tidak akan pernah mundur ketika lawan memprovokasi pintu. Bisa, Sui setuju. Faktanya, saya sangat tidak berdaya, saya tidak punya pilihan, dan saya harus mencari cara untuk menekan basis kultivasi dan membersihkan lawan ini dengan kemenangan tragis. Xiao Jian benar-benar setuju. Terjadi kegemparan. Ini adalah sikap pria yang benar-benar kuat. Jika kamu kuat, kamu akan menjadi kuat, dan kamu tidak akan pernah mundur.
Ini hanyalah panutan bagi generasiku. Seseorang berteriak, bersorak untuk Suyi. Faktanya, tindakan Suyi benar-benar mengejutkan banyak orang. Bahkan orang-orang besar memandangnya. Kemenangan atau kekalahan hanya sementara, tetapi dalam duel, seseorang dapat melihat keberanian dan keberanian seseorang. Bagus, sangat bagus. Nike tersenyum dan bertepuk tangan. Dalam duel, aku akan meyakinkanmu tentang kekalahanmu. Suyi melirik Nike seperti orang bodoh, dan mengabaikannya. Segera, babak keempat showdown dipentaskan. Dibandingkan dengan 3 ronde pertama, ronde keempat pertempuran dan duel tidak diragukan lagi lebih menarik, dan itu bisa disebut kompetisi tingkat atas antara alam yang sama. Putra Buddha Liansheng dan putra Dao Xie Yunxing muncul satu demi satu. Tak heran, karakter-karakter yang tiada taraf ini semuanya menang. Akhirnya, giliran Suyi melawan Nike. Pertarungan ini pun menarik perhatian penonton. Segera setelah pertempuran dimulai, Nike menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan, menekan serangan Suyi dalam satu gerakan. Suyi, di sisi lain, kehilangan kekuatan dan berada dalam situasi berbahaya, dan hampir ditekan beberapa kali. Ini membuat banyak orang berkeringat untuknya. Dan kekuatan-kekuatan tempur Nike juga mengejutkan. Xiao Jian ini akan kalah. Orang-orang membuat prediksi seperti itu, perbedaan kekuatannya jelas, dan siapapun dapat melihatnya. Kehilangan. Niu Kui berkata dengan ekspresi tegas, dia hanya ingin kalah, tapi dia tidak akan kalah semudah itu. Hanya berbicara tentang ini, medan perang berubah. Dengan satu pukulan, Nike langsung meledakkan Suyi, hampir jatuh di luar medan perang. Ada seruan di lapangan, dan mengambil kesempatan ini, sepasang mata dingin Nike meledak dengan sepasang lampu berwarna darah, menembus langit, dan menabrak lautan kesadaran Suyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2189. Pada saat ini, Niu Kui tidak bisa menahan tawa. Mata merah. Kekuatan magis terlarang yang dikuasai Nike, setelah diretas, jiwanya akan jatuh sepenuhnya dan dikendalikan oleh Nike. Pada saat itu, Xiao Jian ini tidak akan berbeda dengan boneka, dan dia tidak akan bisa hidup atau mati. Dan inilah yang Niu Kui ingin capai. Dia hanya perlu mengendalikan Suyi tanpa harus membunuhnya. Saat festival musim semi dan musim gugur berakhir, Suyi akan berada di bawah kekuasaannya. Pada saat ini, semua tokoh besar di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Ekspresi Feng Wuji sangat berubah. Tetapi pada saat itulah Nike mengeluarkan teriakan melengking, dan seluruh orang itu terbang terbalik. Dia berkedut di mana-mana, seperti dia gila karena epilepsi, dia berbaring di tanah dan tidak bisa bangun lagi, wajahnya penuh rasa sakit. Ini, semua orang tercengang, dan kepala mereka tercengang. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa Nike, yang jelas memiliki keunggulan absolut, dikalahkan dalam sekejap mata? Bagaimana ini bisa terjadi? Senyum di wajah Niu Kui mengeras, dan matanya hampir jatuh. Adegan ini terlalu aneh, belum lagi orang lain yang hadir, bahkan para petinggi di antara penonton, tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Hanya, Wei tua, sebagai tuan rumah yang tampaknya menyadari sesuatu, dan berkata dengan terkejut, tirai malam hening. Ini adalah kekuatan magis bawaan dari klan Dewa Naga Obor. Sekali terkena, jiwa dan keadaan pikiran akan jatuh ke dalamnya, jurang yang gelap, dan tubuhnya akan hancur total. Di penjara, tidak bisa berjuang. Ekspresinya penuh kejutan, kali ini, Nike ceroboh dan tertangkap basah. Selubung keheningan, kekuatan magis terlarang dari garis keturunan naga lilin. Orang-orang besar itu tersentak, betapa menakutkannya kekuatan supernatural seperti itu, bahwa Xiao Jian, yang ditakdirkan untuk dikalahkan, mencapai serangan balik jadi pada saat ini. Kerudung malam yang sunyi. Niu Kui mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya pucat pasi, paru-parunya hampir meledak karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis, Nike akan dikalahkan oleh kekuatan magis terlarang seperti itu. Pada saat ini, penonton benar-benar terkejut, dan ada keributan. Orang-orang terkejut. Pertempuran ini terlalu tak terduga. Nike, yang memiliki keunggulan mutlak, dikalahkan. Siapa yang tidak akan terkejut? Dalam pertempuran para dewa dan iblis, Suyi terengah-engah, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat malu. Tapi di mata semua orang, ada kekuatan tak terlihat dalam dirinya. Memang benar Nike mungkin kalah karena kecerobohan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan magis, Silent Night Veil, dari garis keturunan Zulong sangat menakutkan, dan bukan kebetulan bahwa setelah pertempuran ini, kekuatan magis ini juga akan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan sensasi. Pertarungan ini berakhir. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Niu Kui pucat pasi, dan dia sangat marah. Tokoh-tokoh besar lainnya memandang Suyi dengan kekaguman yang tak terselubung. Karakter tak tertandingi seperti itu, jika mereka dapat bergabung dengan garis keturunan Tao mereka, itu benar-benar setara dengan mengambil harta karun. Hahaha. Feng Wuji tertawa terbahak-bahak, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ironi dalam tawa itu membuat Niu Kui sangat marah sehingga dia hampir muntah darah.
Di hadapannya, hanya Suyi yang merasa sangat bosan, dan bahkan merasakan rasa malu di hatinya. Bermain dengan lawan seperti ini benar-benar merendahkan. Segera, Suyi menggelengkan kepalanya. Tujuan berpura-pura rendah hati telah tercapai, dan itu sudah cukup. Di waktu berikutnya, babak keempat duel akan dipentaskan satu demi satu. Sampai akhir, hanya ada lebih dari 20 pemain kuat yang tersisa di lapangan. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan 10 kursi teratas di babak kelima berikutnya. Tapi tepat sebelum pertarungan argumen kelima, adegan tak terduga terjadi. Suyi mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyatakan bahwa karena dia terluka terlalu parah, dia tidak akan berpartisipasi dalam duel berikutnya. Ini menyebabkan kegemparan di antara penonton, dan banyak orang menyesalinya. Tetapi ada juga banyak orang yang tahu bahwa kekuatan tempur Suyi yang ditampilkan jarang dapat bertahan hingga ronde kelima. Pensiun pada saat ini juga dianggap sebagai mundur cepat, yang wajar dan wajar. Teman kecil, tetap di sini. Tiba-tiba, di antara penonton, seorang pria besar berjubah ungu bangkit, tersenyum dan mengeluarkan undangan. Saya ingin tahu apakah teman kecil saya ingin bergabung dengan pengadilan Jiu Xuan Yao saya. Ledakan. Penontonnya sensasional. Sebelum festival musim semi dan musim gugur berakhir, seorang pria besar dari raksasa papan atas tidak bisa menahan diri dan mengirim undangan ke Xiao Jian terlebih dahulu. Siapa yang tidak iri dengan ini? Niu Kui cemas dan berkata, Kakak Liu, kamu paling tahu bahwa Xiao Jian adalah musuh pengadilan iblis surgawi kita. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pria berjubah ungu itu hanya tersenyum dan mengabaikannya sama sekali. Rekan Taois Liu, apa yang kamu lakukan benar-benar tidak autentik. Tiba-tiba, pria besar lainnya berdiri dan berkata, Xiao Jian ini memiliki darah naga lilin, yang paling cocok untuk memasuki tanah iblis debu merah saya untuk berkultivasi. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan membungkukkan tangannya ke Suyi di kejauhan. Teman kecil, jika kamu memilih untuk bergabung dengan bumi iblis debu merahku, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kekuatan raksasa top lainnya telah mengirim undangan untuk langsung merampok orang dari pengadilan Jiu Xuan Yao. Ada keributan lain di antara penonton, dan mata banyak orang menjadi merah karena iri. Niu Kui sangat marah dan berkata, apakah kamu tahu apa yang dilakukan ini? Apakah kamu harus melawanku karena Xiao Jian? Bagaimana ini bisa disebut benar? Pria besar lainnya bangkit dan berkata, tidak peduli apapun keluhan yang dimiliki Xiao Jian dengan Anda, pengadilan Jue Tianmo, hanya berdasarkan kekuatan dan potensinya, Dong Hua Jiange saya layak untuk diperjuangkan dengan cara apapun. Segera setelah itu, tokoh besar lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, menawarkan kondisi yang kaya dan menarik dan mengundang Suyi untuk bergabung. Tiba-tiba, Suyi benar-benar menjadi kue yang harum, dan semua orang berjuang untuk itu, dan rahangnya terkejut. Dan Niu Kui sangat marah sehingga janggutnya bergetar dan dia tercengang. Mematahkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terungkap. Bahkan Feng Wuji mengirim undangan, berharap Suyi akan bergabung dengan klan Feng dari klan kuno, dan kondisi yang dia tawarkan akan lebih kaya dan lebih menarik. Sampai ketika dia melihat Tai Wenjing dari King Wu Divine Court juga bangkit dan mengundang Suyi untuk bergabung. Niu Kui hampir menjadi gila, dan memarahi, Tai Wenjing, jangan melihat situasi pengadilan ilahi King Wu Anda, bagaimana mungkin ada wajah untuk berbaur. Tetapi saat ini, Suyi berkata, saya memang sangat tertarik untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Singkatnya, itu seperti menamparkan wajah, membuat wajah lama Niu Kui memerah. Tokoh-tokoh besar lainnya tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Suyi akan langsung menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Bahkan Tai Wenjing hampir mengira dia salah dengar. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengundang Suyi ke pengadilan ilahi King Wu, lagi pula, persaingannya terlalu ketat. Tetapi siapa yang mengira bahwa situasinya di luar dugaannya? Apa yang dikatakan teman kecil itu, benarkah? Tai Wenjing tidak bisa tidak bertanya. Itu alami. Suyi mengangguk, ketika saya datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Tao musim semi dan musim gugur, saya sudah membuat keputusan. Jika saya ingin memilih kekuatan kultivasi untuk bergabung, pengadilan ilahi King Wu adalah pilihan pertama. Setelah beberapa kata, Tai Wenjing sangat gembira, dan sudut alis dan matanya penuh dengan senyum, dan dia berkata langsung, ketika festival musim semi dan musim gugur selesai, teman kecil itu dapat kembali ke sekte bersamaku. Melihat ini, pria besar lainnya merasa tidak mau, tetapi mereka hanya bisa menerimanya dengan penyesalan. Pada titik ini, episode kecil ini berakhir. Putaran kelima showdown akhirnya dipentaskan. Tapi Suyi tidak punya niat untuk menonton, dia telah mencapai tujuan dari perjalanan ini. Salah satu sudut Yuding Dojo. Ibu mertua, bisakah kamu melihat sesuatu? Pertanyaan transmisi suara Nyonya Kiwei. Dia menyamar, memalingkan wajahnya ke langit, dan menyaksikan pertempuran dari sudut. Yang membingungkannya adalah bahwa Xiao Jian, bahkan dalam pertempuran, menggunakan warisan unik dari garis keturunan naga lilin, dan dia tidak dapat melihat kekurangan apapun.
Tidak ada keraguan bahwa dia pasti keturunan naga lilin. Darah naga lilin dan kekuatan magis unik di tubuh itu tidak bisa dipalsukan sama sekali. Wanita tua itu berkata, namun, dalam pertempuran pembantaian sebelumnya, dia selalu mempertahankan kekuatannya. Nyonya Qiwei tercengang, pertahankan kekuatan. Tapi di ronde ketiga dan keempat pertarungan, dia jelas menang dengan tragis. Dia bisa bersembunyi dari semua orang yang hadir, tapi dia tidak bisa bersembunyi dariku. Wajah wanita tua itu baik dan matanya dalam, dia sangat malu dan tak tertahankan sebelumnya, dan dia benar-benar tidak dapat melihat kekurangan apapun, tetapi energinya terlalu stabil, dan selalu dipertahankan pada tingkat yang sama, tidak pernah semakin kuat atau semakin lemah. Kamu, seharusnya jelas apa artinya itu. Nyonya Qiwei berpikir sejenak, dan tiba-tiba menyadari, memang, selama kamu bertarung dalam pertempuran, kamu akan menjadi lebih frustrasi dan lebih kuat, atau kamu akan kelelahan lagi dan lagi, tetapi napas Xiao Jian ini, memang terlalu stabil. Mengatakan itu, dia mengerutkan kening, tapi mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Dan dia berhenti setelah duel ronde keempat. Mungkin, dia telah mencapai tujuannya di sini. Wanita tua itu berkata dengan penuh arti, bagaimanapun, para raksasa top itu telah berkompetisi untuk mengundangnya, jadi tidak perlu peduli dengan peringkat pertemuan Tao ini. Aku mengerti, dia akan memasuki pengadilan ilahi King Wu. Mata Nyonya Qiwei bersinar terang, orang ini pasti telah merencanakan sejak lama, untuk menggunakan konferensi Tao musim semi dan musim gugur ini untuk memasuki pengadilan ilahi King Wu, dan dia pasti memiliki makna mendalam lainnya untuk melakukannya. Saya bahkan curiga bahwa dia mungkin memiliki motif tersembunyi lainnya untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Wanita tua itu dengan senang hati berkata, spekulasi Nona tidak buruk. Pasti ada rahasia lain tentang Xiao Jian. Namun, siapa di dunia ini yang tidak memiliki rahasia? Kita tidak perlu memperhatikannya. Tidak, Nyonya Qiwei berkedip dan berkata, saya pasti tertarik dengan rahasianya. Mengatakan itu, dia membuat keputusan yang tegas dan memerintahkan, Ibu mertua, saya akan pergi ke pengadilan ilahi King Wu untuk berlatih. Anda membantu saya mengatur identitas, yang terbaik adalah tidak menarik perhatian, dan tidak mengekspos latar belakang saya. Wanita tua itu tercengang dan berkata, Nona, pengadilan ilahi King Wu juga merupakan kekuatan raksasa teratas. Jika Anda pergi berlatih, Anda tidak akan bisa menyembunyikan mata orang-orang tua yang menakutkan itu. Dia akan terus membujuk, tetapi Nyonya Qiwei berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa, kali ini, saya harus pergi ke pengadilan ilahi King Wu untuk melihat apa yang akan dilakukan Xiao Jian. Wanita tua itu tersenyum pahit, tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya lagi, dan akhirnya setuju dengan enggan. Aku tahu ibu mertuaku tidak akan mengecewakanku. Nyonya Qiwei memeluk bahu wanita tua itu dengan penuh kasih sayang, matanya melengkung, dan senyumnya manis, di masa depan, aku pasti akan menghormatimu. Wanita tua itu berkata dengan lemah, selama wanita muda itu tidak membuat masalah, wanita tua itu puas. Nyonya Qiwei berkata sambil tersenyum, ketika saya pergi ke pengadilan ilahi King Wu, saya akan menjaga kaki saya sendiri dan menjadi orang yang jujur. Wanita tua itu memutar matanya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari sifat wanita muda ini? Setelah Anda membiarkan amarah Anda menjadi liar, Anda dapat menembus lubang di langit. Memikirkan hal ini, wanita tua itu tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Saya tidak khawatir tentang keselamatan nona muda saya, tetapi saya khawatir bahwa pengadilan Dewa King Wu tidak tahan dengan lemparan nona muda saya. Hah? Apakah ada sesuatu yang terburu-buru yang mengharuskan ayahku menggunakan Huolin Divine Jade untuk mengirim pesan? Tiba-tiba, Nyonya Qiwei membalik telapak tangannya, dan liontin batu giok merah menyala muncul. Setelah membaca isi dari liontin batu giok itu, Nyonya Qiwei mau tidak mau tercengang. Sesuatu telah terjadi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2190. Nona, apa yang dikatakan Patriark? Wanita tua itu melihat sekilas bahwa ekspresi wanita muda itu tidak benar. Mata Nyonya Qiwei linglung dan dia bergumam, sumur kering itu telah muncul lagi. Sangat kering. Wanita tua itu terkejut, dan kemudian dia merasa ngeri. Di domain dewa, ada dua tempat yang terdaftar sebagai tempat terlarang. Salah satunya adalah Jiutian Yunwei. Satu di bawah Jiu Yuan. Di luar 9 awan langit, itu mengacu pada bagian terdalam dari kubah domain dewa, di luar tirai 9 surga. Di sana, itu terdaftar sebagai area terlarang yang tidak dapat disentuh di dunia para dewa, dan semua jalan dilarang. Dikatakan bahwa hanya mereka yang menyentuh sungai takdir yang memiliki kesempatan untuk menjelajah. Selain itu, bahkan jika Lord of Nine Refinements pergi, dia akan dihancurkan menjadi Taoisme, dan jiwanya akan terbang. Di bawah Jiu Yuan, itu terletak di benua ilahi bumi tengah, yang telah lama direduksi menjadi reruntuhan kehidupan. Di usia tertua dari alam ilahi, awalnya ada 5 benua ilahi. Tetapi sejak dahulu kala, benua ilahi dunia tengah mengalami perubahan drastis, benar-benar runtuh dan tenggelam. Sejak itu, benua ilahi dunia tengah telah menjadi area terlarang terbesar di alam ilahi, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana lagi.
Di bawah Jiu Yuan, itu ada di benua ilahi bumi tengah. Dikatakan bahwa di luar 9 langit dan awan, para dewa dan iblis tidak menyeberang, dan di bawah 9 jurang, semua roh tidak ada, jadi itu berasal dari ini. Kedua tempat terlarang ini juga merupakan daerah terlarang yang paling misterius dan tidak diketahui di dunia. Sejauh ini, tidak ada yang tahu rahasia seperti apa yang disembunyikan di dua area terlarang ini. Dan di tahun-tahun kuno, ada sumur kering di luar awan 9 hari. Sumur kering itu sangat aneh, selama itu muncul di alam para dewa, itu pasti akan membawa bencana yang tak terduga. Bencana semacam ini, yang dikenal sebagai bencana pemecah Tao, secara khusus ditujukan kepada mereka yang kuat yang menginjakan kaki di alam para dewa. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, selama mereka melihat sumur kering ini, mereka akan menderita bencana menghancurkan Dao, atau mereka akan terputus. Jika lebih serius, jiwa akan terbang. Yang paling menakutkan adalah munculnya sumur kering itu seperti pertanda, yang berarti akan ada kekacauan, bencana, dan kekacauan di dunia domain dewa. Dahulu kala, ketika sumur kering itu muncul, seluruh dunia Divine Realm membawa kekacauan yang berlangsung selama 8.000 tahun. Pada saat itu, bencana sering terjadi di seluruh dunia, dan segala macam hal aneh dan tidak menyenangkan muncul satu demi satu, mengganggu dunia dan menyebabkan pertumpahan darah dan kekacauan yang tidak diketahui. Dalam 8.000 tahun kekacauan itu, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan kultivasi yang binasa dan berapa banyak jiwa yang binasa dalam kekacauan berdarah. Pada awalnya, ada sebanyak 9 tokoh tingkat dewa yang tewas dalam kekacauan yang mempengaruhi dunia. Dapat dikatakan bahwa sumur kering misterius dari luar awan 9 surga seperti pertanda bencana alam, aneh dan menakutkan. Dan inilah yang membuat wanita tua itu menghitam. Dalam beberapa dekade, zaman mitos gelap akan datang. Pada saat ini, sumur kuno misterius yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan aneh muncul lagi. Wanita tua itu menghela nafas dengan ekspresi serius, ini mungkin awal dari kekacauan besar. Di tahun-tahun mendatang, akan ada lebih banyak bencana dan variabel tak terduga di dunia domain dewa. Nyonya Kiwei mengerutkan kening dan berkata, Ibu mertua, apakah sumur kering itu benar-benar menakutkan? Itu berarti bencana melanggar jalan akan muncul, dan itu menunjukkan bahwa akan ada bencana dan kekacauan di dunia para dewa, dan yang paling penting adalah. Wanita tua itu berkata dengan ekspresi yang rumit, waktu kemunculannya kali ini terlalu tajam, semua orang tahu bahwa beberapa dekade kemudian, zaman mitos kegelapan akan datang, dan penampilannya tampaknya menjadi pertanda bahwa bencana alam akan terjadi di dunia, alam para dewa, mulai. Kamu bilang, apakah itu mengerikan? Dahulu kala, para dewa di dunia memberi nama sumur kering itu, menyebutnya, sumur Dao rusak, yang berarti bencana dan tidak diketahui. Nyonya Kiwei terdiam beberapa saat. Apalagi yang ayahmu katakan? Tanya wanita tua itu. Dia hanya menyuruhku untuk berhati-hati. Nyonya Kiwei berkata dengan santai. Wanita tua itu berkata, benarkah? Nyonya Kiwei melengkungkan bibirnya, ayah juga menyuruhku pulang, tapi ini pasti tidak mungkin. Pengadilan ilahi King Wu, aku akan pergi dan berhasil. Wanita tua itu merasa tidak berdaya. Pada hari itu, festival musim semi dan musim gugur akan berakhir. Tokoh-tokoh terkenal di dunia, seperti putra Buddha Liansheng dan putra Dao Xie Yunxing, semuanya menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa, masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua, dan menarik banyak perhatian. Sebagai perbandingan, meskipun Xiao Jian, yang dipalsukan Su Yi bukanlah tandingan dari sosok-sosok luar biasa itu, ia juga tampil luar biasa dan menarik banyak perhatian. Malam itu, Wei Tua, dari Kamar Dagang Kilin, sebagai tuan rumah, mengadakan perjamuan untuk menghibur 30 pembangkit tenaga listrik teratas. Juga berpartisipasi dalam perjamuan adalah petinggi di antara raksasa top. Su Yi awalnya tidak ingin berpartisipasi, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan pengadilan ilahi King Wu. Ketika konferensi Daois musim semi dan musim gugur berakhir, dia dengan hangat diundang oleh Tai Wenjing, tetua ke-9 dari pengadilan Dao King Wu, dan harus datang ke perjamuan. Sumur kering itu benar-benar muncul lagi. Ya, menurut informasi yang akurat, sumur jalan rusak muncul di dekat Gunung Baihua di Lingqiao Sensu. 3 dewa yang menyaksikan sumur kering semuanya menderita akibat bencana jalan rusak, 2 tewas dan 1 terluka. Sudah berakhir, kekacauan ditakdirkan untuk menyapu dunia domain dewa. Di perjamuan, orang-orang berbicara tentang sumur patah Dao yang misterius, dan mereka semua terkejut dan khawatir. Sumur jalan rusak. Mata Su Yi memancarkan warna yang berbeda. Li Fuyu telah melihat sumur kering itu dengan matanya sendiri. Namun, pada saat itu, Li Fuyu memiliki pedang 9 penjara di lautan kesadaran, jadi dia menolak bencana menghancurkan Tao dari sumur kering itu. Itu juga pengalaman yang membuat Li Fuyu menyimpulkan bahwa sumur kering itu seperti inkarnasi dari semacam tatanan tertinggi, mewakili bencana dan ketidakpastian. Namun,
Bahkan Li Fuyu tidak tahu berapa banyak rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di sumur kering itu. Jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin melihat sumur kering itu lagi. Su Yi berpikir dalam hati. Dengan ingatan Li Fuyu, dia selalu curiga bahwa sumur kering itu mengandung rahasia besar, dan bahkan memiliki kehidupan. Teman kecil juga khawatir tentang sumur Dao rusak. Di satu sisi, Tai Wenjing melihat bahwa Su Yi terdiam, dan mengira dia dikejutkan oleh sumur yang rusak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nyaman, kamu tidak perlu khawatir, kamu akan menjadi murid pengadilan Dewa Qingwu di masa depan, bahkan jika domain dewa ini ada di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa besar kekacauan yang terjadi, itu tidak akan mempengaruhi kita. Beberapa kata, diucapkan dengan jijik dan percaya diri. Faktanya, memang demikian, terakhir kali sumur Dao rusak muncul, meskipun menyebabkan kekacauan dan bencana di dunia dewa selama 8.000 tahun. Tapi raksasa top di dunia jarang terkena dampak parah. Aku tidak khawatir tentang itu. Su Yi tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Tai Wenjing sangat mengaguminya, dan bahkan sebagai sesepuh dari Qingwu Divine Court, dia memperlakukannya dengan hormat dan sopan. Jangan khawatir, kita akan berangkat ke sekte besok pagi. Tai Wenjing berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan mengatur semua formalitas bagi Anda untuk bergabung dengan sekte. Su Yi mengangguk dan berkata, Penatua Lao Tai ada di sini. Ketika perjamuan selesai dan para tamu pergi, Niu Kui dari pengadilan iblis surgawi tiba-tiba datang ke Su Yi. Katakan padamu, kecuali jika kamu bersembunyi di pengadilan ilahi Qingwu selama sisa hidupmu, kamu akan mati cepat atau lambat. Mata Niu Kui sedingin es. Niu Kui, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Selain itu, wajah Tai Wenjing tenggelam. Berlebihan. Oh, dia membunuh salah satu dewa iblis yang saya kirim, dan dia adalah musuh saya, tetapi Anda pengadilan Dewa Qingwu merekrutnya ke sekte utama. Ini jelas tidak memberi saya wajah pengadilan iblis surgawi. Niu Kui mencibir, kalau begitu, kenapa aku harus sopan padamu? Setelah semua, dia berjalan pergi. Wajah Tai Wenjing suram, dan dia jelas cemberut, tetapi dia akhirnya menahan dan berkata, Xiao Jian, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah kamu bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu saya, ancaman ini akan dilawan oleh sekte Anda sendiri. Su Yi mengangguk, dan kemudian tiba-tiba berkata melalui transmisi suara, Penatua Tai, mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Niu Kui itu? Dengan cara ini, kita dapat memecahkan bahaya tersembunyi untuk selamanya. Tai Wenjing terkejut, anak ini terlalu berani. Niu Kui itu adalah dewa tertinggi. Apakah begitu mudah untuk membunuh? Belum lagi, begitu berita itu terungkap, itu pasti akan mengarah pada konflik antara dua tradisi Tao teratas. Konsekuensinya akan merepotkan. Ini tidak mungkin, apalagi kita tidak punya kesempatan untuk membunuh Niu Kui itu, bahkan jika ada, kita tidak bisa melakukannya. Tai Wenjing menjelaskan pro, kontra, dan konsekuensinya kepada Su Yi. Su Yi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menemukan kesempatan di masa depan untuk membunuh Niu Kui ini. Selain itu, kita harus menemukan pria bernama Wang Teng dan mengambil payung perampokan. Dini hari berikutnya, Tai Wenjing dan Su Yi meninggalkan kota kuno musim semi dan musim gugur bersama-sama, dan kemudian mengambil perahu harta karun dan menyapu menuju pengadilan Dewa Qingwu. Kita dapat mencapai sekte dalam waktu 7 hari. Omong-omong, mengapa kamu datang ke Nanhuo Shenzhou dari Dongsheng Shenzhou untuk mencari Taoisme? Di kapal harta karun, Tai Wenjing sedang berbicara dengan Su Yi. Su Yi berkata dengan santai, benua Dewa Api Selatan adalah dunia pembudidaya iblis, dan pengadilan ilahi Qingwu adalah kekuatan raksasa teratas di barisan pembudidaya iblis. Saya telah mengaguminya sejak lama. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu. Tai Wenjing tersenyum, sangat bangga dalam hatinya, dan berkata, kamu berasal dari garis naga lilin, kamu sangat berbakat, dan darahmu luar biasa. Setelah kamu memasuki sekte di masa depan, kamu pasti akan mendapatkan perhatian. Kemudian, dia bertanya tentang garis keturunan Zulong, jelas ingin tahu tentang asal-usul Su Yi. Su Yi dengan sewenang-wenang mengarang beberapa kepalsuan untuk memalsukannya. Tai Wenjing tidak melihat ada yang salah. Alasannya sangat sederhana, garis keturunan naga lilin telah menghilang terlalu lama, dan tidak ada yang tahu bagaimana situasi garis keturunan naga lilin. Mengambil kesempatan ini, Su Yi juga bertanya kepada Tai Wenjing tentang sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan ilahi Qingwu. Lalu, Penatua Tai tahu, kapan leluhur Hongzhen akan kembali ke sekte? Su Yi sedikit mengernyit. Nenek moyang Hongzhen adalah Hua Hongzhen, adik laki-laki dari istri Yi Daoxuan, Yu Xinyao. Orang ini pernah mengkhianati Yi Daoxuan dan istrinya, dan memilih untuk bergabung dengan para dewa dan Buddha untuk mengatur penyergapan bagi Yi Daoxuan dan istrinya di pengadilan Dewa Qingwu. Itu juga dalam pertempuran itu untuk memberi Yi Daoxuan kesempatan untuk bertahan hidup, Yu Xinyao berusaha keras untuk membunuh Yu Yu. Tujuan Su Yi pergi ke pengadilan ilahi Qingwu terkait dengan perseteruan berdarah ini.
Tetapi siapa yang mengira bahwa menurut kata-kata Tai Wenjing, Hua Hongzhen telah pergi berkeliling bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.